Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalaris Madani ingin menyampaikan presentasi terkait bisnis proposal dengan judul Pulpen GPS. Pada daftar isi terdapat pendahuluan, aspek pasar, aspek produksi, aspek keuangan, aspek organisasi dan manajemen, kesimpulan, dan saran. Seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan alat tulis yang cerdas dan aman semakin meningkat. Pulpen GPS hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi masalah kehilangan dengan memanfaatkan teknologi pelacak GPS dan sensor. Produk ini sangat relevan bagi pelajar, eksekutif, dan profesional. Menawarkan kenyamanan dan keamanan tambahan di dunia modern yang penuh mobilitas. Untuk analisis pasar, PT Tinta Sejahtera menghadirkan Pulpen GPS, alat tulis inovatif dengan teknologi pelacakan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Ditunjukkan sebagai profesional, eksekutif, dan siswa dengan mobilitas tinggi, pulpen ini memungkinkan pelacakan real-time melalui aplikasi. Dibandingkan pesaing seperti Parker dan Montblanc, pulpen GPS menawarkan keunggulan dengan integrasi teknologi modern dan desain premium. Menargetkan pengguna berusia 25-45 tahun dari kalangan menengah ke atas yang mengutamakan efisiensi dan gaya hidup modern. Untuk aspek pemasaran, strategi pemasaran pulpen GPS mencakup promosi digital melalui media sosial dan influencer, serta penawaran awal seperti diskon dan bundling. Pengembangan pasar fokus pada ekspansi internasional dan segmen korporat. Sementara pengembangan produk mencakup varian baru dengan fitur tambahan seperti Bluetooth. Langkah promosi melibatkan kampanye media sosial, iklan digital, dan program loyalitas untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Analisis SWOT. Analisis SWOT pulpen GPS menunjukkan kekuatan pada inovasi teknologi, fitur pelacakan untuk keamanan, desain premium, dan pasar yang minim pesaing. Kelemahannya meliputi harga tinggi, keterbatasan baterai, dan kompleksitas pengguna. Peluang termasuk tren perangkat pintar, ekspansi global, dan pengembangan fitur baru. Ancaman berasal dari persaingan produk pelacak lain, perkembangan teknologi yang cepat, perubahan preferensi konsumen, dan kekhawatiran privasi terkait GPS. Untuk aspek produksi, pulpen GPS dari PT Tinta Sejahtera adalah alat tulis inovatif dengan desain elegan dan bahan premium seperti aluminium dan serat karbon. Dikenal karena kenyamanan menulis dan ujung pena berkualitas tinggi, pulpen ini dilengkapi dengan teknologi pelacakan GPS yang terintegrasi dan dapat diakses melalui aplikasi mobile. Proses produksinya mencakup desain, pengadaan bahan, perakitan komponen elektronik, dan pengujian untuk memastikan kualitas. Produk ini dikemas dalam kotak presentasi menarik dengan pelindung dan brosur, memberikan pengalaman pengguna yang premium dan meningkatkan reputasi merek. Untuk aspek keuangan, ada 3 hal utama yang diperhatikan, antara lain kebutuhan modal awal, break-even point atau BP, rencana laporan laba atau rugi. Untuk modal awal investasi, terdapat 4, biaya penyewaan tempat produksi, biaya peralatan produksi, biaya renovasi dengan modal kerja. Untuk per tahun biaya penyewaan tempat produksi 30 juta, dengan peralatan produksi mesin dan alat pendukung 70 juta, untuk biaya renovasi penataan ruang kerja 15 juta, lalu untuk modal kerja, bahan baku, dan lain-lain ada 30 juta, dengan total investasi awal adalah 145 juta. Untuk modal awal biaya tetap, yang pertama ada gaji karyawan dengan di sini 20 orang dengan masing-masing orang mendapatkan 3.500.000. Maka di total mendapatkan 70 juta. Kemudian biaya listrik dan utilitas dengan nilai 5 juta, lalu biaya administrasi dan pemasaran dengan nilai 10 juta, dengan di total keseluruhan adalah 85 juta per bulan. Untuk biaya variabel atau per unit, bahan bodi pulpen, aluminium atau serat karbon dengan harga 15.000, ujung pulpen dengan logam berkualitas 5.000, tinta refill dengan harga 500 perak, modul GPS dengan harga 50.000, baterai lithium-ion dengan harga 7.000, komponen elektronik lainnya 10.000, dengan total keseluruhan adalah 87.500.
Untuk bahan baku produksi, terdapat 6 bahan baku produksi. Yang pertama untuk bodi pulpen, ada aluminium serat karbon dengan harga 15.000 untuk 1 unit. Kemudian untuk ujung pulpen dengan logam berkualitas dengan harga 5.000 untuk 1 unit. Lalu tinta dengan refill dengan harga 500 untuk 1 unit, 500 perak. Modul GPS untuk pelacakan 50.000 untuk 1 unit. Baterai lithium ion untuk sumber daya untuk GPS dengan harga 7.000 untuk 1 unit. Lalu komponen elektronik lainnya, sensor dan chip pengolah data dengan harga 10.000 untuk 1 unit dengan total keseluruhan 87.500. Penentuan HPP. Total biaya variabel adalah 87.500. Kemudian biaya produksi lain seperti tenaga kerja langsung yaitu 50.000 per unit. Dalam perhitungan HPP total per unit adalah biaya bahan baku ditambah biaya produksi lain. Dengan 87.500 ditambah dengan 50.000, maka akan dihasilkan HPP sebanyak 137.500. Break-even point atau BEP. BEP dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Tujuan dari analisis BEP yaitu untuk mengetahui pada volume penjualan atau produksi berapakah suatu perusahaan akan mencapai laba tertentu. Berikut perhitungan BEP untuk pulpen GPS. Untuk harga jualnya yaitu 155.000 dengan harga pokok penjualan dengan 137.500 per unit. Biaya tetap per bulan 85 juta dan biaya variabel per unit adalah 87.500. Perhitungan break-even point. Margin kontribusi per unit adalah selisih antara harga jual dan harga pokok penjualan. Margin kontribusi di mana P dikurang C, di mana 155.000 dikurang 137.500, maka akan mendapatkan 17.500. Kemudian BEP dalam unit dapat dihitung dengan rumus berikut. F dibagi dengan margin kontribusi, di mana F adalah 85 juta, dibagi dengan 17.500, maka BEP per unit adalah 4.857. Untuk BEP rupiah, dapat dihitung dengan mengalikan jumlah unit dengan harga jual. Di sini, untuk BEP unitnya ada 4.857, dikali dengan 145.000, maka akan menghasilkan 792.835.000. Maka BEP dalam unit sekitar 4.857 unit, sedangkan BEP dalam rupiah sekitar 752.835.000. Berikut adalah rencana laba atau rugi. Dan aspek organisasi, di sini PT Tinta Sejahtera memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Direksi, Direktur Utama, dan beberapa direktur dalam menunjang operasional perusahaan, serta beberapa divisi untuk menjalankan perusahaan tersebut. Strukturnya seperti gambar. Aspek organisasi dan manajemen. Untuk struktur organisasi dan tugas pokok, Dewan Direksi dan para eksekutif utama, CEO, CFO, CEO, CMO, HRD, R&D, CTO, memimpin perusahaan dengan pembagian tanggung jawab spesifik, mulai dari pengelolaan keuangan, operasional, pemasaran, sumber daya manusia, hingga teknologi informasi. Setiap eksekutif mengawasi divisi untuk mencapai tujuan bisnis melalui kebijakan dan strategi yang terintegrasi. Untuk strategi sumber daya manusia, fokus pada perekrutan yang tepat, pelatihan berkelanjutan, pengembangan karir, dan retensi karyawan dengan program kompensasi, pengakuan, serta budaya kerja positif. Lalu ada implementasi program onboarding, pelatihan keterampilan, mentoring, dan survei kepuasan karyawan. Aspek organisasi dan manajemen. Pada manajemen risiko di bidang teknologi, melakukan uji kualitas rutin, penyedia garansi, dan kerjasama dengan pemasok terpercaya. Untuk produksi, diversifikasi pemasok, penyimpanan stok memadai, dan jadwal produksi yang fleksibel. Untuk pemasaran, inovasi produk, riset pasar, dan promosi menarik. Untuk keuangan, anggaran konservatif, kontrak jangka panjang dengan pemasok, dan efisiensi operasional. Untuk hukum, kepatuhan terhadap regulasi dan audit internal berkala. Untuk keamanan data, penerapan enkripsi data, dan kebijakan privasi yang jelas. Simpulannya, sarannya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.